Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari Rudianto, nomor MPM 001. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam pembahasan teori moneter klasik. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua teman saya yang berperan sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maike Selin Dewi Olarista, NPM 19187203043 dari Prodi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulan Andini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3A, nomor NPM saya 083. Teman-teman, kita masuk ke materi. Silahkan disimak baik-baik materinya. Teori moneter klasik dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama, teori klasik tingkat suku bunga dan teori kuantitas uang. Teori klasik tingkat suku bunga. Teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan, penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employment itu, seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, kecuali meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi. Dengan kata lain, sektor moneter dalam teori ekonomi klasik terpisah sama sekali dari sektor real dan tidak ada pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Secara grafik keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan seperti dalam gambar 2.6. Keseimbangan tingkat bunga ada pada titik I0, di mana jumlah tabungan sama dengan investasi. Apabila tingkat bunga di atas I0, jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya, dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun balik ke posisi I0. Sebaliknya, apabila tingkat bunga di bawah ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang relatif jumlahnya lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke I0. Kenaikan efisiensi produksi misalnya akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik, sehingga pada tingkat bunga yang sama, pengusaha bersedia meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya, atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini dalam gambar 2.6 ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan investasi ke kanan atas dan keseimbangan tingkat bunga yang baru pada titik I1. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang merupakan suatu hipotesa mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat daripada adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan sekaligus penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan antara kedua variabel tersebut dijabarkan melalui konsepsi atau teori mengenai permintaan akan uang. Yang pertama yaitu teori kuantitas Irving-Fisher. Teori ini mendasarkan diri pada falsafah hukum Say di atas, bahwa ekonomi akan selalu berada dalam keadaan full employment. Secara sederhana, Irving-Fisher merumuskan teorinya dengan persamaan MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang atau valuasi, P adalah harga barang, dan T adalah volume barang yang menjadi objek transaksi.
Yang kedua adalah teori Cambridge atau Marshall Fijo. Teori Cambridge seperti halnya dengan teori Fisher atau kuantitas uang dan teori-teori klasik lainnya, berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar umum atau means of exchange. Karena itu, teori-teori klasik termasuk teori Cambridge dan teori Fisher melihat kebutuhan uang atau pemindahan akan uang dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi. Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang memiliki sifat likuid, sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Secara matematika sederhana, teori Marshall dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan K, P, Y, di mana K adalah proporsi atau bagian dari CNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan 1/P. Marshall tidak menggunakan volume transaksi atau T sebagai alat pengukur jumlah output, tetapi diganti dengan Y untuk menunjukkan CNP real. Jadi T pada umumnya lebih besar daripada Y, sebab dalam pengertian T termasuk juga total transaksi barang akhir dan atau setengah jadi yang dihasilkan beberapa yang lampau. Sedang dalam CNP hanyalah mencakup barang akhir dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Juga dalam CNP tidak termasuk barang. Kesimpulan dari materi tadi adalah teori moneter klasik adalah adanya tabungan masyarakat tersebut tidaklah berarti dana hilang dari peredaran, tetapi dipinjam atau dipakai pengusaha untuk membiayai investasinya. Penabung mendapatkan bunga atas tabungannya, sedangkan pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama harapan keuntungan yang diperoleh dari investasi lebih besar dari bunga tersebut. Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga keinginan mengadakan investasi oleh pengusaha sama dengan keinginan menabung dari masyarakat. Teori kuantitas uang merupakan suatu hipotesa mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Irving Fisher mendasarkan teori ini pada falsafah hukum Say bahwa ekonomi akan selalu berada dalam keadaan full employment. Perbedaan utama antara teori Cambridge dan teori Fisher terletak pada tekanan dalam teori permintaan uang. Cambridge pada perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaan antara berbagai kemungkinan bentuk kekayaan yang salah satunya bisa berbentuk uang. Perilaku ini dipengaruhi oleh pertimbangan untung rugi dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang. Sekian, terima kasih.